Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Udah sarapan apa belum? Sudah. Nah, hari ini kita belajar dalam jaringan. Sebelum kita belajar, biasanya apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya. Tolong Ria. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Sebelum kita belajar, kalian buka di link WhatsApp grup, kalian isi. Hadir semua kan hari ini? Hadir. Nah, kalian masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang Nasi. ya benar. Otot. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organisasi, subtema 2, dan lingkungan pada pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengidentifikasi macam gerak otot, daftar sederhana dan membuat daftar cara merawat. Kemudian menentukan ide pokok masing-masing paragraf dengan benar, dan yang terakhir buat karya cover. Nah, sekarang kalian simak ya video yang Bapak bagikan ini. Sekarang saya akan membahas tentang macam-macam gerak otot. Dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, tidak lepas dengan peran dan fungsi otot. Namun, kita harus selalu menjaga otot kita agar tidak cedera seperti keselio. Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurangnya kesiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, dan juga karena ada paksaan gerakan pada otot. Maka dari itu kita harus paham macam-macam gerak otot. Ayo kita cari tahu. Macam-macam gerak otot yaitu ekstensi. Ekstensi adalah gerak meluruskan otot. Contohnya, meluruskan lutut. Depresi. Depresi adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya, saat kepala menunduk. Elevasi. Elevasi adalah gerak menekan ke atas. Contohnya saat mengarahkan kepala ke atas. Pronasi. Pronasi adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Supinasi. Supinasi adalah gerak yang memutar lengan sehingga telapak menengadah ke atas. Abduksi. Abduksi adalah gerak otot yang seperti menjauhkan badan. Contoh, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Adduksi. Adduksi adalah gerak otot yang seperti mendekati badan. Contoh, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Fleksi. Fleksi adalah gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Sudah paham kan? Nah, sekarang ayo gerakkan otot kalian dengan baik dan benar ya, agar tidak cedera. Sampai di sini dulu. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia.
Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus untuk otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, tadi itu video tentang apa, anak-anak? Video tentang Apa? Macam-macam otot. ya, otot. Tadi ada apa aja? Ada gerak, Kan menjauhkan. hingga apa lagi? Dan membongkokkan ke bawah. Ya, memutar ke bawah, menekan ke bawah, memutar lengan ya. Nah, itu bisa dibaca itu di layar Anda. Coba Fadil dibaca itu macam-macam apa aja tadi. Luruskan. Ya. Menekan ke bawah. Terus lanjutkan. Yaitu gerak memutar ke Lengan. lengan. Fokus ke HP. Nah, lihat ya itu lihat kelihatan ya.
Nah, Ya. kan selain tadi kita video apa saja tadi? Jaga dan merawat Rawat otot. Nah, iya. Seperti apa tadi? Minum air putih. Minum air putih, makan bergizi, rajin olahraga. Ya, sekali. Nah, sekarang kalian kan KPD tanyakannya dulu. Kemudian kalian ikuti petunjuknya. Kalau sudah coba ditampilkan di layar. Lihat. Mana? Lihat. Iya. Coba Rabiatul dibaca daftar cara melakukannya tadi. Menghindari gerakan yang membebani otot. Kerja otot. Melakukan peregangan, memenuhi cairan tubuh. Jadi sudah paham semuanya ya, sudah bagus ya. Jadi kalian sudah dapat membuat cara merawat otot. Kalian sudah dapat membuat model organ. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang otot. Bapak teringat seseorang yang mempunyai badan besar, otot kuat. Kira-kira siapa? Ya, Riyad. Nah, kalian simak video tentang Azirai yang akan diberikan di link WhatsApp. Silakan kalian lihat. Ini adalah gambar tokoh olahraga nasional, seorang atlet kelas internasional yaitu Ante Rai. Dia adalah binaragawan asal Indonesia. Nah, kita akan membaca tentang kisahnya dengan judul Ante Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Namun perlu kamu perhatikan terlebih dahulu, yaitu kamu harus bisa menyimak dengan baik, membaca dengan baik, dengan seksama, supaya bisa mengidentifikasi ide pokok dari setiap paragraf yang akan kita baca. Demikian pula dengan kalimat pengembangnya. Sebab setelah sesi ini, kamu akan mendapatkan satu tugas, yaitu mengidentifikasi ide pokok yang akan kamu tulis nanti pada tabel yang ada setelah ini. Baik, kita mulai saja. Kita baca bersama-sama. Ante Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Ante Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Ante Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Ante Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus. Bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Ante Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Ante Rai hanya 55 kg.
Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang olahraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Muskelmania. Salah satunya kemenangannya di Muskelmania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games. Pada tahun 1997, pada kejuaraan tersebut, Aderai mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Nah, kalian tadi sudah Videonya lihat kan? videonya kan? Nah, Udah. tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Video tentang Video tentang Ade Rai. teks bacaan. teks bacaan Lalu Aderai Binaragawan Prakasa Indonesia. Sia. Nah, Nah, setelah kalian melihat setelah kalian melihat tadi, bacaan Ade Bapak tadi, punya Bapak punya LKPD. kalian Ini kerjakan kalian kerjakan berhubungan dengan video tentang yang berhubungan dengan Aderai. video tentang Ade Kalian tadi. cari ide Kalian cari ide pokoknya masing-masing setiap paragraf. masing-masing setiap paragraf. Nah, sudah paham? Nah, sudah paham? Kan kalian Sudah. Nah, silakan kalian kerjakan. Sudah? Sudah? Sudah. Coba tolong Coba tolong dibaca ide pokok ide pokok satu apa? paragraf 1 apa? Coba Adil dulu. Adil dulu. Nanti lihat ya. Nanti lihat ya. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Benar, Nah, benar. Berarti Ya. ide pokoknya itu ya. Ide pokok Kalau ide pokok paragraf 2, coba lihat. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh lurus. Ya, Ya, benar. benar. Benar sekali. Benar Kalau yang sekali. tiga, Kalau yang 3 coba Rabiatul. Aderai memiliki minat yang tinggi terhadap bidang olahraga. Lagi yang keempat. Apa? Potensi pertama adalah Aderai adalah tahun 1905.
Ya, benar sekali. Nanti prestasi pertama Adirai adalah yang binaraga naik pada tahun 1995. 95. Nah, paragraf selanjutnya yang kelima. Apa? Coba adil lagi. Prestasi Adirai tidak perlu diragukan Ya, lagi. Ya, benar. Keenam. Yang keenam Yang keenam apa? apa? Coba dibaca lagi. Rabiatul. Rabiatul. Berkat prestasinya sebagai atlet, Adirai masih tetap berkecimpung dalam bidang olahraga. Yang terakhir. Rabiatul lagi. Udah ya. Oh. Udah semua ya. Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalian bisa menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan benar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Ya. Berbicara tentang Adirai, pada teks bacaan tadi dia membuat sebuah buku. Walaupun dia sudah pensiun ya dari Binaraga, tapi dia tetap aktif. Dia menulis buku. Halaman depan buku itu, bagian luarnya ya, itu dinamakan apa biasanya? Cover. Ya, dinamakan cover. Bapak ada video. Kalian lihat video tersebut. Nanti kalian analisis apa saja unsur cover. Dan nanti kalian membuat karya cover ya. Bapak share dulu. Ayo, amati contoh-contoh cover berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan contoh-contoh gambar cover dari berbagai buku. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, seperti apa sih cara membuat cover yang baik dan benar? Cover yang baik itu adalah cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Judul buku di sini merupakan poin penting. Buatlah judul yang sesuai dengan isi buku. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, kalimat penjelas di sini merupakan deskripsi singkat dari judul, sehingga pembaca lebih memahami tentang judul buku. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Buatlah gambar semenarik mungkin sehingga orang bisa tertarik untuk membacanya secara keseluruhan. Buatlah gambar yang sesuai dengan isi buku. Dan yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, apa itu sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan alur cerita atau konten buku, sehingga hanya dengan membaca sinopsis, pembaca sudah bisa menerka alur dan konten buku tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Sudah paham kan teman-teman? Nah, sekarang teman-teman bisa membuat cover sesuai dengan unsur-unsur cover di rumah ya. Silakan mencoba. Oke. Video tentang apakah yang kalian lihat tadi? Cover. Ya, benar. Dari video tadi kan Bapak meminta kalian untuk menonton, kemudian kalian analisis unsur-unsur cover dan membuat karya cover. Sekarang kalian kerjakan di LKPD
yang akan Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Sudah selesai? Kalau sudah, coba ditampilkan di layar. Lihat. Mana? Lihat. Iya. Tadi kan kalian sudah mengerjakan tugasnya di LKPD. Tolong coba Fadil dibaca. Satu judul nama. Di cover tuh ada judul, ada nama pengarang, ada apa lagi Rabiatul? Ya, ada sinopsis. Tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD kegiatan 3 yang Bapak sampaikan. Hasilnya sudah bagus semua. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, apa Rabiatul dibuka ya? Kita belajar. Otot. Ya, belajar tentang otot. Apalagi tadi? Cover. Ya, Riyad dibuka ya. Kalau mau buka. Cover. Ya, apalagi? Apalagi kita tadi belajar tentang macam-macam otot, belajar tentang ide pokok dalam paragraf. Benar sekali, kita belajar mengenai otot ya, terus cover, karya cover, ya, terus menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan men-share soal evaluasi. Hasilnya nanti setelah kalian menyelesaikan, kalian foto ya. Kalian foto, kalian kirim melalui WhatsApp. Nah, siapa sekarang yang memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini? Riyad. Yo, Riyad, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa Berdoa selesai. Alhamdulillah. doa selesai. Pelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Besok jangan lupa lanjutkan pelajarannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom.